Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai praktikum 1 dengan judul pengukuran redaman menggunakan OTDR, analisis pengaruh tekukan makrobanding dengan faktor variasi dari jari terhadap rugi-rugi perlemaan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC12 core. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa diharapkan memahami pengertian OTDR, mahasiswa memahami karakteristik OTDR, mahasiswa mengerti fungsi OTDR, mahasiswa memahami prinsip kerja OTDR, mahasiswa dapat menganalisa grafik tampilan OTDR. Penjelasan teori pertama itu pengertian OTDR. OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi serat optik dalam domain waktu. Bagian yang dianalisis oleh OTDR adalah jarak akan insertion loss, reflection yang ada, dan loss yang muncul di setiap titik. Selanjutnya, OTDR akan menampilkan informasi-informasi tersebut di bagian layar tampilan. OTDR ini menjadi salah satu alat ukur yang penting pada sistem komunikasi yang memanfaatkan fiber optik. Yang kedua, karakteristik OTDR. OTDR mempunyai karakteristik yang dapat diukur atau dibaca. Berikut ini beberapa karakteristik tersebut. Yang pertama, mengukur ORL atau optical return loss yang timbul akibat refleksi cahaya dikarenakan adanya sambungan kabel atau konektor. Yang kedua, mengukur end-to-end loss di dalam satu span kabel serat optik. Yang ketiga, mengukur space loss, yaitu sebuah loss yang ditimbulkan karena sambungan kabel serat optik sebelumnya putus atau dikenal juga dengan istilah fiber cut. Yang keempat, mendeteksi sebuah degradasi power output dari sumber cahaya optik atau laser source yang berupa perangkat transmitter optik, OSN, metro, DWDM, dan lainnya. Yang kelima, mengukur panjang dari kabel serat optik. Yang keenam, mengukur jarak, yaitu titik lokasi di dalam suatu link berupa ujung link atau disebut juga dengan patahan. Yang ketiga, fungsi dari OTDR antara lain: yang pertama, dapat mengukur loss dalam satuan panjang. Loss yang ada saat instalasi fiber optik akan mengasumsikan redaman dari fiber optik tertentu yang ada dalam loss persatuan panjang dari kabel. OTDR dapat mengukur redaman yang ada sebelum maupun setelah instalasi, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa ketidaknormalan. Wujud ketidaknormalan ini dapat berupa bengkokan atau band atau beban yang tidak diharapkan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap sambungan dan juga konektor saat instalasi. OTDR dapat digunakan untuk memastikan terjadinya redaman sambungan maupun konektor masih berada di dalam batas yang diperbolehkan atau tidak. Yang keempat, prinsip kerja OTDR. Mekanisme kerja OTDR pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinyal-sinyal cahaya dimasukkan ke dalam serat optik. Yang kedua, sebagian sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Yang ketiga, sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Yang keempat, waktu tempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak. Berikut ini adalah gambar skema mekanisme kerja dari OTDR. Berdasarkan mekanisme kerja di atas, dapat ditentukan beberapa parameter yang dapat diukur pada OTDR. Salah satunya, 1. Jarak dalam hal ini titik lokasi dalam suatu link, ujung link atau patahan. Loss untuk masing splice atau total loss dari ujung ke ujung dalam suatu link. Atenuasi dari serat dalam suatu link. 4. Refleksi dari suatu event. Prinsip pengukuran OTDR adalah berdasarkan radar optik dengan menghantarkan denyut sumber optik ke dalam satu masukan serat optik yang sedang diuji dan mengukur waktu yang diperlukan untuk dipantul balik pada penerima. Dengan mengetahui indeks biasan serat optik dan waktu pantulan balik yang diperlukan, OTDR dapat menghitung jarak yang dilalui oleh pantulan denyutan cahaya tadi. Selanjutnya, OTDR dapat juga menentukan kuat pantulan denyutan cahaya dan memberi paparan hasil pelemaan melawan jarak serat optik yang diuji. Hasil perhitungan OTDR diberikan dari persamaan berikut: jarak C per N dikali dengan T per 2. Di sini keterangan C, kecepatan cahaya dalam ruang hampa, yaitu 299,792,458 mili per second. T sama dengan waktu, N sama dengan indeks bias. Dua tampilan OTDR.
Berikut inilah tampilan OTDR berdasarkan pantulan dan backscatter. Pertama, backscatter. Backscatter sinyal diterima karena adanya Rayleigh scattering dan Fresnel reflection, di mana kekuatan sinyal yang terukur 20.000 kali lebih tinggi dari kekuatan Rayleigh scattering. Dua, pembacaan non-reflective event. Yang ketiga, tampilan non-reflective event. Gambar ketiga merupakan tampilan non-reflective event, dan yang ketiga itu pembacaan reflective event. Yang kedua, tampilan ujung fiber dalam OTDR fiber end. Tampilan dead zone pada OTDR ini gambar 6 merupakan tampilan dead zone daerah pada fiber optik yang terjadi perubahan daya secara tidak linear, dan kondisi ini tidak dilakukan analisis. Dalam OTDR, tampilan dead zone memiliki tampilan grafik yang menyerupai lonjakan daya sesaat yang terjadi pada bagian awal serat optik. Ini merupakan data percobaan dari tampilan fiber data input 1A sampai dengan 101. Ini adalah tabel hasil pengukurannya. Di sini terdapat warna core pada serat optik. Nilainya adalah tanpa banding 1310 nanomikro. Pada nilai loss 1300, warna core biru memiliki nilai min 35,31, kemudian dikurang dengan min 7, didapatkan hasil min 28,31 dB. Pada warna core orange, min 22,24 dikurang dengan min 7 sama dengan min 15,24 dB. Begitupun seterusnya pada warna coklat, abu, putih, merah sampai dengan toska. Kemudian loss rata-ratanya adalah min 28,31 ditambah dengan min 15,24 dikurang 12,52 ditambah min 23,7 ditambah min 20,94 ditambah min 11,41 ditambah min 15 ditambah min 18,62 ditambah min 11,76 ditambah 11 ditambah min 11,84 ditambah 4,53, kemudian dibagi dengan banyaknya warna core pada tabel ini. Sebanyak itu 11, dapatkan hasil sama dengan 15,81 dB. Jadi redaman sepanjang 150 meter adalah min 15,81 dibagi 150, dapatkan hasil 0,1054 dB per meter. Begitupun pada loss 1490, warna core birunya, nilai core birunya adalah min 35,34, kemudian dikurang min 7, dapatkan hasil min 28,34. Menghitung loss rata-ratanya sama seperti tadi. Hasil dari ini kemudian dibagi dengan banyaknya warna core, itu sebanyak 11, didapatkan hasil min 15,958 dB. Jadi redaman sepanjang 150 meter adalah min 15,958 dibagi dengan 150, didapatkan hasil min 0,1064 dB per meter. Tabel yang kedua, tanpa bending 1550 nanometer. Untuk loss 1300 nya sama seperti cara sebelumnya. Nilai dari warna core biru, nilai dari warna core dikurangi dengan min 7, kemudian didapatkan nilainya, dan kemudian untuk mencari loss rata-ratanya adalah dijumlahkan dari nilai yang sudah dicari tadi dan dibagi dengan banyaknya warna core, itu sebanyak 11 warna, kemudian didapatkan hasil min 12,065 dB. Jadi redaman sepanjang 150 meternya adalah 11,855 dibagi dengan 150 sama dengan 0,079 dB per meter. Begitupun seterusnya pada loss 1490. Jadi pada praktek kali ini
yaitu menganalisa tentang pengaruh lekukan makro bending dengan faktor variasi dari jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC double core. Makro bending merupakan lekukan kabel optik dengan radius lekukan yang mempengaruhi banyaknya pelemahan sinyal yang berpropagasi dalam inti. Adanya lekukan dengan radius lekukan lebih besar dari radius inti serat optik mengakibatkan sebagian sinyal hilang, terutama dalam lekukan serat optik. Jadi dilakukan ketika mulai terjadi perubahan signifikan pada besar rugi-rugi makro bending disebut dengan critical radius. Apabila serat optik melengkung, maka bagian dalam serat optik termampatkan dan bagian luar menjadi tertarik lebih panjang, sehingga kepadatan material berubah. Hal tersebut mengakibatkan berubahnya indeks bias dan akan mengakibatkan perubahan lintasan penjalanan suatu sinyal. Sudut pemantulan total akan berubah ketika serat optik dilakukan dan akan terjadi rugi-rugi di mana sudut datang sinyal lebih kecil daripada sudut kritis, sehingga sinyal tidak dipantulkan sempurna tapi dibiaskan. Namun pada perhitungan yang diperoleh, hasil berbanding terbalik dengan teori di atas yang menyatakan bahwa makro bending membuat loss semakin besar, di mana hasil perhitungan loss pada yang tanpa makro bending lebih besar daripada makro bending dengan panjang gelombang yang sama. Seperti pada tabel 2, tanpa makro bending tabel 4 memakai makro bending yang sama menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Loss pada tabel 2 lebih besar dibandingkan loss pada tabel 5 baik yang 1300 maupun 1490. Akan tetapi nilai loss yang didapatkan pada perhitungan berbeda dengan yang ada pada grafik hasil Fiberizer. Pada grafik yang dilampirkan di bawah terlihat bahwa grafik yang mengalami makro bending menghasilkan loss yang lebih besar daripada grafik yang tanpa makro bending. Seperti yang terlihat pada gambar 1A yang tanpa makro bending dan gambar 1B yang di makro bending. Terdapat bahwa hasil loss di gambar 1B lebih besar daripada gambar 1A. Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa makro bending bisa menyebabkan loss semakin bertambah. Pada perhitungan didapat nilai loss pada jari-jari 1310 lebih kecil dari loss yang ada pada jari-jari 1490. Seperti yang dilihat pada tabel 1 sampai 5, baik yang pakai bending maupun tidak, ini membuktikan bahwa semakin besar jari-jarinya, semakin besar loss yang diterimanya. Panjang gelombang sumber menentukan komandan gelombang cahaya pada fiber. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa panjang gelombang 1310 nilai selisih daya keluaran lebih besar dibanding panjang gelombang 1550. Hal ini berarti pada panjang gelombang 1310 nilai rugi daya atau loss terdeteksi lebih besar daripada panjang gelombang 1550. Hal ini terbukti untuk yang tanpa bending dan yang pakai bending. Jadi panjang gelombangnya semakin besar mampu mengurangi loss pada fiber optik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa OTDR adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi serat optik dalam domain waktu. Parameter yang diukur pada OTDR yaitu jarak, loss, atenuasi, dan refleksi. Loss terjadi karena kurangnya ketelitian pada prosedur saat melakukan bending dan penyambungan serat optik. Nilai jarak sangat berpengaruh terhadap loss dan splash yang bisa menimbulkan gangguan. Sekian penjelasan tentang praktikum 1 mengenai OTDR. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.